Halo guys, kembali lagi di channel Yenda Storyland. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul The Channel yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang sekelompok mantan anggota Miririr yang akan membobol sebuah bank. Namun dalam aksinya mereka ketahuan oleh sekelompok polisi. Akankah mereka bisa lolos dari kejaran para polisi? Penasaran? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai dengan adegan tembak-menembak yang terjadi di medan perang di Afghanistan. Saat keadaan mulai menegangkan, tiba-tiba Jamie terbangun dari mimpi buruknya yang ternyata itu adalah ingatannya saat masih aktif di marinir. Jamie sekarang sedang mengalami krisis ekonomi karena seluruh tabungannya sudah digunakan untuk operasi jantung anaknya. Lalu Jamie menitipkan anaknya ke mertuanya karena hari ini ia ada urusan di luar dan istrinya masih bekerja. Setelah itu Jamie dijemput oleh sebuah van dan di dalamnya ternyata ada sekelompok mantan marinir yang bersenjata. Mereka semua dipimpin oleh kakak kandungnya Jamie, yaitu Nick. Di perjalanan mereka mengobrol tentang banyak hal. Setelah itu, Nick menjelaskan kalau mereka sekarang akan merampok sebuah bank dan ia mengajak Jamie karena Nick tahu kalau adiknya sedang dalam kondisi krisis. Super fucking weird, right? Back to the farm, right? And he asked me what my malfunction is. Let's rock and roll. Beberapa waktu kemudian mereka tiba di lokasi dan langsung memulai aksinya. Di dalam bank, mereka langsung menghajar para keamanan dan meminta semua orang di sana untuk tidak melakukan perlawanan. Shut up. You heard him. Don't fucking move. Get back away from the counter. Give me the fucking key. Setelah itu mereka menyuruh manajer bank untuk segera membuka money vault. Awalnya si manajer tak mau menuruti permintaan mereka, tetapi karena terus diancam, akhirnya ia pun terpaksa memberikan sandi money vault tersebut. Setelah itu Nick, Jamie, dan yang lainnya dengan cepat langsung mengambil semua uang yang ada di dalam brankas. Setelah selesai, satu demi satu dari mereka mulai berjalan keluar dengan tatap waspada. Tetapi ternyata di luar para polisi sudah mengepung mereka dan terjadilah baku tembak. Dalam kejadian itu, rekan mereka ada yang tertembak mati dan terluka. Jamie kemudian membawa temannya yang terluka ke sebuah mobil, sementara Nick menyelesaikan pengejaran para polisi. Setelah selesai dengan urusannya, Nick bergabung dengan mereka dan melarikan diri. Beberapa menit setelah kejadian, berita nasional termasuk media sosial langsung heboh dengan kejadian perampokan tersebut. Sementara itu, Nick, Jamie, dan salah satu rekannya sekarang sudah berada di tempat yang aman. Mereka kemudian berganti pakaian dan mobil mereka. Sebelum pergi, Nick meledakkan mobil sebelumnya untuk menghilangkan jejak. Pada malam harinya, seorang kepala FBI bernama Frank Ross ditugaskan untuk menyelidiki perampokan tersebut. Frank kemudian menanyai semua teller bank tentang ciri-ciri si perampok. Salah satu teller lalu menjelaskan kalau para pelaku bersenjata lengkap dan memakai penutup wajah. Karena tak ada satupun yang bisa memberikan informasi lebih lanjut, agen Frank mengucapkan terima kasih dan mengizinkan mereka untuk pulang.
Which ones were Yets? I was supposed to pick up hours ago. 2 of them were Yet. All I saw was guns. Thank you all again. Sementara itu, di sisi lain, Jamie dan Nick tiba di rumah sahabat mereka yang bernama Bill. Sesampai di sana, Nick langsung mengajarnya karena ia berpikir kalau Bill lah yang telah membocorkan perampokan tersebut kepada polisi. Tetapi, Bill bersumpah kalau dia tak pernah membocorkannya kepada siapapun dan alasan ia tak ikut serta dalam perampokan itu karena ibunya baru saja meninggal. Mendengar hal ini, akhirnya Nick percaya dan minta Bill untuk mengobati rekannya yang terluka. Setelah itu, Nick juga menanyakan tentang bagaimana mereka akan mencuci uang hasil rampokan tersebut. Bill kemudian menjawab kalau ia kenal sekelompok gangster yang menerima layanan pencucian uang. Namun biayanya sangat mahal, sekitar 40 atau 50%. Karena tak ada pilihan lain, Nick pun setuju dan minta Bill untuk mengatur pertemuan mereka. We need to wash that shit ASAP. One guy I can think of. What the fuck? You know what he told them? And we Give him 100%. fuck it, make the fucking call. Right? Nobody's gonna fucking clean up. Pada saat yang bersamaan, istrinya Jamie datang dan ia sangat marah saat mengetahui kalau Jamie terlibat dalam perampokan yang menewaskan banyak polisi. Jamie kemudian menenangkan istrinya dan mengatakan kalau semua urusan sudah selesai. Ia akan membawanya dan putrinya ke sebuah desa di Peru. Setelah itu, Bill menghubungi si gangster untuk mencuci uang, tetapi ternyata si bosnya meningkatkan potongan menjadi 70%. Sebelum menujuinya, Bill mengkonfirmasi dulu pada Jamie. Jamie yang tak mau ambil pusing dan ingin segera menyelesaikan urusannya, segera menyetujuinya tanpa bertanya pada Nick terlebih dahulu. Setelah itu, Bill memberitahu lokasi yang diberikan oleh bos gangster kepada Jamie. Fuck, that's 70%. But it's a shit deal. 30 cents on the dollar. So how we gonna do this? Take it or leave it situation. Dalam waktu singkat, mereka bertiga sudah berada di lokasi untuk melakukan pencucian uang. Tak lama kemudian, para anak buah gangster akhirnya tiba. Jamie lalu minta istrinya untuk tetap berada di dalam mobil, sementara mereka akan menemui para gangster tersebut. Setelah itu, si gangster memberikan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Namun Nick protes karena jumlah uang yang akan mereka terima jauh lebih sedikit. Jamie kemudian memberitahunya kalau para gangster menginginkan bunga sebesar 70% dan Nick yang baru mengetahui hal ini, kesepakatan ini, merasa kesal dan mencoba untuk bernegosiasi ulang. Tetapi mereka menolaknya dengan mentah-mentah. Nick yang tak terima langsung menembaki semua gangster yang berada di sana. Namun sayangnya salah satu dari mereka ada yang berhasil lolos. I'm sure it is. Check this shit out. How you figure? That's 500K. Fucking deal on the table. We ain't had no choice. Good, brother? Yeah, we good. Setelah itu mereka mengambil kembali semua uangnya dan bergegas pergi. Sementara itu si gangster yang berhasil lolos menghubungi bosnya lalu menceritakan kalau transaksinya telah gagal dan semua anggotanya sudah mati, termasuk adik laki-lakinya. Mendengar hal ini, si bos marah besar dan langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk menangkap mereka. To the fucking alligators. Wait, we executed him. Brill's gone. I don't know how to tell you this. You'll be a motherfucking ghost. Sementara itu di tempat lain, agen Frank terlihat sedang menginterogasi manajer bank. Si manajer mengatakan kalau perampokan ini sangat terlatih dan terlihat seperti anggota militer. Ia juga mengatakan kalau ia sempat melihat sebuah tato laut di kedua tangan si perampok. Tak lama setelah itu, agen Frank menunjukkan foto Jamie dan Nick yang kebetulan pernah ditangkap dan telah dibebaskan 5 bulan yang lalu. Setelah melihat foto tersebut, si manajer mengiyakan kalau mereka lah pelakunya. Tanpa berpikir panjang, agen Frank dan timnya segera bergegas untuk mencari mereka. So written right on the side. That sound like something you lie about? You ever heard of the Pinocchio effect? No idea they were gonna kill no one, alright? Glock's a polymer pistol. This them? Yeah. Fuck yeah. Very specific about the pile of shit. Man, what's that mean? What about me? Di sisi lain, Jamie dan yang lainnya baru saja tiba di rumah Bill, yang ternyata di sana sudah ada rekannya yang mulai pulih.
Setelah itu Jamie protes pada Nick. Ia menyayangkan tindakan yang telah dilakukan oleh kakaknya tersebut. Jamie juga mengatakan kalau ia sudah tak mau lagi berhubungan dengannya. Karena Nick tak terima dengan ucapan sang adik, akhirnya mereka berdua pun terlibat perkelahian. I ain't afraid to die, bro. Got you out of Helmand Province. But that don't mean nothing to you. Di tengah perkelahian, tiba-tiba para gangster muncul dan langsung membunuh Bill. Setelah itu, mereka menghajar Nick dan Jamie lalu membawa mereka semua pergi. Sementara itu, agen Frank masih mencari-cari tentang keberadaan Jamie dan Nick. Lalu tak berselang lama, salah satu agen memberitahu mereka tentang kasus pembantaian gangster yang baru saja terjadi. Mendengar hal ini, agen Frank yakin kalau pelakunya adalah Nick dan Jamie. Setelah itu, mereka semua bergegas menuju ke TKP. 75 grand in deposits. She grew up in the Irish Channel. Brother to the biggest gangster in New Orleans. It ain't even cold yet. I gotta roll. They got 6 bangers on the ground in Central City. Yo, okay. Di sisi lain, Jamie, Nick, dan yang lainnya sekarang sedang disandra di markas si gangster. Tak lama kemudian si bos besar muncul dan anak buahnya sudah sangat siap untuk menyiksa mereka. Di sana Nick berbisik kepada Jamie. Ia meminta maaf karena tindakan cerobohnya. Mereka semua harus merasakan penderitaan. Nick juga menceritakan kalau ialah orang yang telah membunuh adiknya. Jadi jika si bos ingin balas dendam, Nick dengan sukarela akan menerimanya. Tetapi dengan syarat mereka harus melepaskan yang lainnya. Akan tetapi si bosnya menolak dan mengatakan kalau mereka semua harus mati dengan cara yang sangat menyakitkan. Billy already told me what you lifted. That 45 in his mouth. Expanding that fucking fast. I'm gonna savor the moment. Setelah itu si bos menunjukkan kalau ia mempunyai 100 galon asam sulfat untuk menghabisi Nick dan yang lainnya. Lalu, si bos menyuruh salah satu anak buahnya untuk menuangkan asam sulfat tersebut ke rekannya Nick. Dan tak butuh waktu lama, si tubuh temannya tersebut langsung meleleh dan ia berteriak kesakitan. Setelah itu, sekarang giliran Jamie dan yang akan menuangkannya ternyata si bos itu sendiri. Karena ia ingin membalas dendam tentang kematian adiknya. Si bos kemudian segera membawa wadah yang berisikan cairan sulfat dan mulai mendekati Jamie. Melihat hal ini, istrinya Jamie teriak histeris dan saat ia akan menuangkannya, tiba-tiba Jamie dan Nick berhasil melepaskan diri dan melawan semua orang yang ada di sana. Hingga menyisakan si bos yang sudah tak berdaya. Sebelum menghabisinya, Nick mengatakan kalau ia merasa deja vu dengan adegan yang sedang ia lakukan. Setelah itu mereka bertiga segera pergi keluar dan berpisah ke arah yang berlawanan. Namun sayangnya saat Jamie dan istrinya sedang melarikan diri, mereka berhasil dikepung oleh polisi dan langsung terpojok. Jamie kemudian menurunkan semua senjatanya dan di saat ia akan ditangkap, tiba-tiba Nick muncul dan menolong mereka. Setelah itu Nick meminta Jamie dan istrinya untuk segera pergi dari tempat tersebut, sedang dirinya akan melawan semua polisi yang ada. Pada awalnya, Jamie tak mau meninggalkannya sendirian, karena bagaimanapun Nick adalah saudara kandungnya dan ia tak mau kehilangannya. Namun di sini Nick meyakinkan Jamie kalau ia akan bertahan dan akan berkumpul bersama mereka lagi di pedesaan Peru. Setelah itu, Jamie dan istrinya segera pergi, sedangkan dirinya akan menghadapi semua polisi yang sedang memburu mereka. Pada saat yang bersamaan, si agen Frank tiba dan segera membantu para polisi untuk menangkapnya. Kejar-kejaran di antara mereka pun terjadi dan sayangnya Nick berhasil tertembak di bagian perutnya. Dengan tenaga yang tersisa, ia mencoba untuk bertahan dengan menyandra salah satu anak buah Frank. Nick kemudian meminta mereka untuk menjauh, tetapi sayangnya ia lengah karena ternyata dari sisi samping, agen Frank muncul dan sedang mengincarnya. Tak butuh lama, Nick akhirnya berhasil dilumpuhkan. Bad move, pal. Hey, Mikey, you got a shot?
Drop the fucking gun! No, I got him. Back the fuck up! Di saat sekarat, agen Frank menanyainya tentang keberadaan Jamie. Sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya, Nick mengatakan kalau saudaranya tersebut telah tewas. Where's your brother? He's dead. Sementara itu di sisi lain, Jamie meminta istrinya untuk pulang ke rumah dan tinggal beberapa waktu di kota tersebut. Sementara dirinya akan lebih dulu pergi ke pedesaan di Peru. Beberapa hari kemudian, agen Frank dan timnya terlihat sedang menggeledah tempat tersebut. Di sana mereka menemukan kalung milik Jamie yang berada di wadah zat asam sulfat. Melihat hal ini, akhirnya Frank dan timnya percaya kalau Jimmy sudah mati. Di keesokan harinya, agen Frank pergi menemui istrinya Jamie yang sedang sibuk mengurus anaknya. Melihat ada memar di wajahnya, si agen kemudian bertanya apa yang telah terjadi pada dirinya. Ia lalu menjawab kalau beberapa hari yang lalu ia terjatuh di kamar mandi. Si agen Frank juga menanyakan tentang keberadaan Jimmy, namun istrinya menjawab kalau ia sudah lama tak mendengar kabar darinya. Setelah puas dengan jawaban-jawabannya dari si istri Jamie, Frank kemudian mengucapkan selamat tinggal dan pergi meninggalkannya. Setelah 4 tahun, akhirnya Jimmy terlihat dan hidup dengan tenang di sebuah pedesaan kecil di Peru bersama dengan anaknya dan istrinya, dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The Channel. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.